Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi ke YouTube channel aku. Di kesempatan kali ini, kita masih membahas mengenai operasional perbankan lainnya. Pada kesempatan kali ini kita membahas mengenai penyelesaian kredit bermasalah. Di topik kali ini ada beberapa subbab yang akan aku jelasin. Di antaranya yang pertama ada klasifikasi kelancaran kredit, yang kedua yaitu ada penyebab kredit itu macet atau bermasalah, yang ketiga itu ada dampak kredit macet atau bermasalah, dan yang terakhir adalah tentunya ada cara untuk mengatasi atau menyelesaikan kredit macet. Nah, kita langsung aja masuk ke materi yang pertama, yaitu mengenai klasifikasi kelancaran kredit. Sebelum membahas mengenai penyebab terjadi dan ilustrasi kredit macet, kita cari tahu terlebih dahulu mengenai klasifikasi kelancaran atau kolektabilitas suatu kredit. Berdasarkan PJOK nomor 35 tahun 2018 pasal 92, kelancaran atau kolektabilitas suatu kredit itu dapat diklasifikasikan menjadi 5. Di sini aku sudah memaparkan kepada teman-teman ada 5 klasifikasi kelancaran kredit. Yang pertama yaitu ada klasifikasi lancar. Pada klasifikasi lancar, debitur membayar cicilan yang termasuk pembayaran pokok dan atau bunga dengan tepat waktu, tidak lebih dari 10 hari kalender. Yang kedua, ada klasifikasi dalam perhatian khusus atau dikenal juga dengan DPK. DPK ini, debitur yang cicilannya itu termasuk pembayaran pokok dan atau bunga, mengalami keterlambatan pembayaran di atas 10 hari, tetapi tidak lebih dari 90 hari. Yang ketiga, yaitu ada klasifikasi kurang lancar. Klasifikasi kurang lancar ini, debitur yang cicilannya termasuk pembayaran pokok dan atau bunga, mengalami keterlambatan pembayaran di atas 90 hari, tetapi tidak lebih dari 120 hari. Yang keempat, yaitu ada klasifikasi diragukan. Klasifikasi diragukan ini, debitur yang cicilannya termasuk pembayaran pokok dan atau bunga yang mengalami keterlambatan pembayaran di atas 120 hari, tetapi tidak lebih dari 180 hari. Dan yang terakhir yaitu ada klasifikasi macet. Ini merupakan klasifikasi yang akan kita bahas lebih lanjut nanti setelah ini, yaitu debitur yang cicilannya termasuk pembayaran pokok dan atau bunga yang mengalami keterlambatan pembayaran di atas 180 hari. Nah, setelah kita tahu klasifikasi atau kolektabilitas dari kredit, kita itu juga harus mengetahui penyebab dari kredit macet. Di sini aku memaparkan dua penyebab kredit macet itu. Yang pertama yaitu ada perencanaan keuangan yang kurang baik oleh debitur, dan yang kedua yaitu ada hutang untuk kebutuhan konsumtif. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama yaitu ada perencanaan keuangan yang kurang baik oleh debitur. Sebelum dilakukannya approval, lembaga keuangan melakukan kelayakan pengujian kredit, termasuk di dalamnya itu ada yang namanya analisa debt ratio, yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar hutang calon debitur dibandingkan dengan penghasilannya. Namun, dalam proses setelah mendapatkan approval, terkadang debitur ini mengalami kondisi yang berada di luar kendalinya atau kurang dapat mengelola keuangan secara baik, sehingga berpotensi menimbulkan kredit macet. Selain perencanaan keuangan yang kurang baik oleh debitur, penyebab kredit macet yang kedua itu adalah hutang untuk kebutuhan konsumtif. Ehm, Kebutuhan konsumtif pada kali ini itu memiliki artian berhutang untuk memenuhi gengsi semata yang sebenarnya tidak termasuk ke dalam prioritas keuangan. Memang, kebutuhan setiap individu itu berbeda-beda, namun ada baiknya berhutang atau ajukanlah pinjaman untuk tujuan yang produktif, seperti berinvestasi atau keperluan modal usaha. Melalui hutang yang produktif ini, debitur akan memiliki kemungkinan mendapatkan profit dari kegiatan bisnisnya yang digunakan untuk membayar hutang. Jika debitur telat membayarkan cicilannya lebih dari tenggat waktu yang ditentukan, maka akan dikenakan biaya denda yang besarnya tergantung dari kebijakan masing-masing lembaga keuangan. Balik lagi pada penyebab kredit macet pada perencanaan keuangan yang kurang baik oleh debitur.
Alangkah baiknya seorang debitur itu dapat menganalisa kebutuhan dalam meminjam yang disesuaikan dengan kemampuan membayarnya. Jangan kita itu memaksakan untuk meminjam dengan plafon yang terlalu besar, namun kebutuhan sesungguhnya itu hanya seberapa persen saja dari plafon yang diajukan. Misalnya, Bapak Markli itu membutuhkan dana sebesar 70 juta untuk biaya renovasi rumah. Namun, Bapak Makri itu haruslah mengusahakan untuk meminjam pada kisaran nominal tersebut saja, seperti 70 juta pas, atau 75, atau 80 juta, atau 10, 90 juta, yang tidak jauh dari biaya yang dibutuhkan tadi. Setelah mengetahui penyebab kredit macet, kita juga harus mengetahui dampak dari kredit macet. Dampak dari kredit macet tidak lain berujung dari performa negatif bagi debitur. Di sini ada 3 dampak dari kredit macet. Yang pertama, kesulitan mendapatkan pinjaman dari lembaga keuangan lain. Yang kedua, denda dan bunga yang lebih tinggi. Dan yang terakhir yaitu kesulitan mendapatkan persetujuan KPR. Yang pertama yaitu ada kesulitan mendapatkan pinjaman dari lembaga keuangan lain. Lembaga keuangan seperti perusahaan pembiayaan itu mereka akan selalu mengecek riwayat kredit calon debitur. Apakah calon debitur tersebut layak untuk dibiayai atau tidak? Jika calon debitur memiliki kolektabilitas atau klasifikasi kredit dalam perhatian khusus atau DBK, seperti yang sudah kita bahas tadi, mungkin masih berkesempatan untuk mendapatkan pinjaman. Namun, itu pun harus terpenuhi dengan syarat-syarat tertentu. Belajar dari kasus di atas, selalu upayakanlah membayar hutang tepat waktu ya. Yang kedua, dari sisi perusahaan. Semakin besar kredit macet atau non-performing loan juga akan mempengaruhi performa perusahaan. Bagi perusahaan pembiayaan atau startup yang bergerak pada pinjaman online, contohnya NPL sebesar 5% sudah tergolong cukup besar. Jika persentase tersebut tidak terjaga atau bahkan melebihi dari angka tersebut, perusahaan akan kesulitan dalam mendapatkan pendanaan dari kreditur seperti bank atau pihak lainnya. Karena kembali lagi, kreditur kurang dapat mempercayai dana investasi tersebut akan dikelola secara maksimal oleh debitur. Yang kedua yaitu ada denda dan bunga yang lebih tinggi. Sebagai bentuk disiplinitas, lembaga keuangan seperti bank atau lembaga yang lainnya akan mengenakan denda bagi debitur yang telat membayar cicilan dalam tenggat waktu yang telah ditentukan. Selain itu, beberapa lembaga keuangan juga akan mengenakan bunga yang lebih tinggi dibandingkan dengan suku bunga awal pengajuan pembiayaannya. Jika terdapat keterlambatan pembayaran angsuran dengan dua kondisi tersebut, bukannya meringankan kita, justru akan menambah beban bagi debitur dalam membayar hutang karena besarnya bunga yang akan dibayarkan dan juga dendanya. Secara nominal bayar akan semakin besar sekaligus mendapatkan riwayat kredit yang kurang baik. Jika kita itu mendapatkan riwayat kredit yang kurang baik, maka lembaga keuangan juga akan sulit untuk mempercaya kita untuk memberikan pinjaman kepada kita. Dampak kredit macet yang selanjutnya adalah kesulitan untuk mendapatkan persetujuan KPR atau kredit kepemilikan rumah. Selain seorang debitur itu kesulitan dalam mendapatkan pinjaman, dampak kredit macet lainnya yaitu debitur akan kesulitan dalam mengajukan KPR oleh pihak bank. Dengan nominal KPR yang terbilang cukup tinggi dan memiliki tenor yang panjang, calon debitur dengan riwayat kredit yang kurang baik memiliki kemungkinan gagal bayar yang lebih besar dibandingkan dengan mereka yang memiliki riwayat kredit lancar. Karena pihak bank tadi itu akan selalu mengecek riwayat kredit seorang debitur. Jika riwayatnya itu baik, maka kemungkinan gagal bayarnya itu akan lebih sedikit daripada orang yang memiliki riwayat kredit yang cukup buruk. Nah, karena ada dampak yang sangat menakutkan tadi, maka kita juga memiliki cara untuk menyelesaikan kredit macet atau mengatasi kredit macet tersebut. Di sini ada 3 cara mengatasi kredit macet. Yang pertama yaitu ada penjadwalan kembali atau dikenal juga dengan rescheduling. Yang kedua yaitu ada persyaratan kembali atau restructuring. Dan yang terakhir yaitu ada penataan kembali atau reconditioning. Kita akan kembali bahas satu persatu. Yang pertama yaitu ada penjadwalan kembali atau dikenal juga dengan rescheduling.
Langkah pertama yang dapat dilakukan debitur untuk meringankan kredit macet adalah dengan cara melakukan penjadwalan kembali atau rescheduling. Penjadwalan kembali atau rescheduling adalah kondisi di mana kreditur memberikan perpanjangan tenor kepada debitur. Penyesuaian panjang tenor ini juga disesuaikan dengan kemampuan bayar debitur. Semakin panjang tenor, harapannya akan memperkecil jumlah angsuran yang dibayarkan setiap bulannya. Ketika jumlah angsuran yang dibayarkan setiap bulannya itu mengecil, tentunya kreditur akan lebih mudah untuk membayarkan angsuran pinjamannya. Sebagai contoh, debitur dengan tenor pembiayaan awal adalah 2 tahun. Namun, debitur tersebut mengalami hambatan pembayaran karena dampak pengurangan gaji oleh perusahaan karena adanya COVID-19. Setelah pengajuan rescheduling kepada pihak kreditur dan mendapatkan persetujuan, maka tenor pembiayaan menjadi 3 tahun. Perpanjangan waktu tenor pembiayaan ini tentunya juga akan memperkecil jumlah angsuran yang dibayarkan setiap bulannya. Yang kedua, yaitu ada persyaratan kembali atau restrukturing. Cara kedua yang dapat kita lakukan ketika kredit macet, yaitu dengan mengajukan persyaratan kembali atau restructuring. Persyaratan kembali atau restructuring adalah kondisi di mana kreditur dapat merubah jadwal pembayaran, jangka waktu, serta persyaratan lainnya, dengan syarat tidak merubah maksimum plafon kredit. Dan yang terakhir, yaitu ada penataan kembali atau reconditioning. Ya, cara terakhir yaitu dengan mengajukan penataan kembali atau requisitioning. Dengan kondisi ini, kreditur dapat memberikan relaksasi kredit dengan cara mengubah tunggakan menjadi pokok kredit baru hingga penjadwalan dan persyaratan kembali. Selain itu, kreditur juga dapat menurunkan suku bunga yang dibebankan kepada debitur, bahkan jika debitur sudah dianggap tidak dapat membayar hutangnya lagi. Setelah berbagai upaya dilakukan, kreditur dapat mempertimbangkan untuk tidak membebankan suku bunga, sehingga debitur yang mengalami kredit macet hanya akan membayar sisa pokok utangnya saja. Nah, kita sudah sampai di penghujung materi. Hanya itu yang dapat aku sampaikan mengenai materi penyelesaian kredit bermasalah. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Selamat bertemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.